kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul pengorganisasian. Pembaca pertama yaitu saya sendiri dan pembaca kedua teman Adrian. Langsung saja masuk ke materi pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi dari kata organisme artinya menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sehingga mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, atau organisasi sama dengan hasil dari pengorganisasian. Pengorganisasian sama dengan penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab pengorganisasian, sama dengan menghimpun beberapa orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut beberapa ahli manajemen organisasi yang kami berikan dilakukan secara satu, owner dan sponsor. Organisasi yang merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan semua siklus dalam ruang yang pertama. Organisasi adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berbeda agar tujuan dan objektif organisasi yang terancam dapat dicapai. Tiga, Genur, Taylor, dan Parent. Pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berguna antara pekerja dan tugas. 4. Sirku. Fokus pertama, pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat disesuaikan atau dilakukan dengan cara yang terbaik untuk tujuan organisasi. B. Struktur organisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan atas individu dalam organisasi dan melaksanakan semua kegiatan yang terbatas. Contoh, petugas individual mempunyai tugas yang menjual satu produk. Contoh pembagian kerja pada tim sepak bola, di mana ada manajer, pelatih kepala, asisten pelatih, model tim, penjaga gawang dan pemain. Rasionalitas. Depan dari pengambilan desentralisasi adalah mengelompokkan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan sejenis dan saling dapat dikerjakan bersama. Contoh, departemen pemasaran, departemen organisasi atau departementasi adalah cara bagaimana kegiatan dikelompokkan. Departemen organisasi, fungsi, pemasaran keuangan, produksi, akuntansi, produksi atau barang jasa, divisi mesin suami, marines, televisi, wilayah, divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Langganan, penjualan industri, penjualan pemerintahan, perdagangan eceran, militer, konsumen, akses atau peralatan, departemen pemotongan, kelanjutan, bagian finishing, waktu, sesi pertama, kedua, tiga, layanan, kelas eksekutif, bisnis, ekonomi, alfanumerikan, desain pelayanan telepon, di mana nomor 0000 dengan 0000 mendapatkan jalan suatu departemen A. Sebetulnya model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur merupakan model yang dikembangkan masih dalam wilayah model bounded rationality. Model ini disebut struktur organisasi model atau model satu spesialisasi kegiatan, spesifikasi tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi. 2. Standarisasi kegiatan, prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. 3. Koordinasi kegiatan, prosedur
kekuasaan membuat keputusan. 5. Peraturan satuan kerja menentukan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Bagian organisasi. A. Organisasi lini. Bentuk organisasi lini yang diciptakan oleh IT Power ini merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua dalam organisasi. Bentuk ini menggambarkan tekanan bahwa wewenang organisasi ini dipegang langsung oleh manajemen puncak atau manajer akan diterapkan pada karyawannya untuk mencapai keberhasilan. Namun demikian, manajer departemen masih diberi kesempatan untuk membuat pengambilan keputusan bagi teman-temannya. Tetapi tetap dalam komando manajemen puncak atau bisa juga didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang rendah yang dihubungkan dengan garis pimpinan atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi ini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil. Memiliki ciri-ciri: 1. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis pimpinan. 2. Jumlah karyawan sedikit. 3. Pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. 4. Belum terdapat spesialisasi. 5. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. 6. Struktur organisasi sederhana dan stabil. 7. Organisasi tipe ini biasanya organisasi kecil. 8. Disiplin mudah dipelihara atau dipertahankan. C. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk disediakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan. Sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut, setiap pegawai mempunyai pengawas lebih dari 1 orang atasan yang berbeda-beda. Di dalam lembaga pendidikan khususnya di Indonesia, pada umumnya menggunakan struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi ini sangat cocok diterapkan karena dapat memudahkan melakukan pengawasan. Memiliki ciri-ciri: 1. Pembidangan tugas secara tegas dari dan jelas dapat dibedakan. 2. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. 3. Pekerjaan lebih banyak bersifat teknis. 4. Target-target jelas dan pasti. 5. Pengawasan ketat. 6. Penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Keuntungan-keuntungan menggunakan organisasi fungsional. 1. Spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. 2. Para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. 3. Produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. 4. Koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada eselon atas sehingga berjalan lancar dan tertib. 5. Solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. 6. Pembidangan tugas menjadi jelas. Kelemahan-kelemahan organisasi fungsional. 1. Pekerjaan seringkali sangat membosankan. 2. Sulit mengadakan perpindahan karyawan atau pegawai dari satu bagian ke bagian lain karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja. 3. Sering ada pegawai mementingkan bidangnya sendiri sehingga
organisasi menyeluruh, sulit dan sukar dilakukan. Baiklah, saya akan mengulangi ketigaan pembacaan materi dari Wajah. D. Organisasi mini dan fungsional. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih dilimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Yang kedua, terdapat spesialisasi yang maksimal. Yang ketiga, tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja. Kelebihan organisasi mini dan fungsional. 1. Solidaritas tinggi. 2. Disiplin tinggi. 3. Produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimal. 4. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan. Organisasi mini, fungsional dan staf. Organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk mini, fungsional dan staf. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Organisasi besar dan kadang sangat ruwet. 2. Jumlah karyawan banyak. Mempunyai 3 unsur karyawan produk sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dengan tugas pokok atau light personal. Yang kedua, karyawan dengan tugas bantuan atau staf personal. Yang ketiga, karyawan dengan tugas operasional fungsional atau fungsional group. F. Organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan dengan pluralistik manajemen. Organisasi komite terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang ini. Yang kedua, staf komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya dewan di mana anggota bertindak secara kolektif. 2. Adanya hak, wewenang dan tanggung jawab sesama dari masing-masing anggota dewan. Yang ketiga, asas musyawarah sangat ditonjolkan. 4. Organisasinya besar dan struktur tidak sederhana. 5. Biasanya bergerak di bidang perbankan, asuransi dan niaga. Kelebihan dari struktur organisasi ini adalah yang pertama, pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadinya musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat otokratis karena kecil. Yang ketiga, pengembangan karir terjamin. Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah yang pertama, proses decision making sangat lamban karena melibatkan banyak orang. Yang kedua, biaya operasional rutin sangat tinggi. Yang ketiga, tidak ada masalah seringkali terjadi pengingkaran siapa yang bertanggung jawab. Baiklah, saya akan menutup presentasi kali ini. Bila ada yang ingin memberikan saran, kritik, dan pertanyaan, silakan WA ke grup manajemen.